Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Mannan Al-Zittawli wal-Ihsan. Wa sallallahu wa sallama ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didamba oleh seorang hamba, ada sesuatu yang dicari oleh seorang hamba, ada sesuatu yang diidam-idamkan oleh seorang hamba, dan ada yang senantiasa didambakan oleh seorang hamba. Apa itu? Khusyuk adalah hal yang dirindukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa dirinya hamba yang selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menghadirkan Allah di dalam hatinya, langkahnya, tutur katanya, cara berpikirnya, obrolannya, teman-temannya, jual belinya, serta hal apapun dalam keadaan dan waktu apapun senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dambaan bagi seorang hamba. Khusyuk menghadirkan Allah, senantiasa mengintainya, senantiasa memperhatikannya. Terlebih-lebih adalah khusyuk di dalam sholat, terlebih-lebih khusyuk di dalam berzikir, terlebih-lebih lagi khusyuk di dalam membaca Al-Quran, dan khusyuk di dalam ibadah apapun. Maka ini dambaan bagi hamba-hamba Allah. Karena kekhusyukanmu di dalam ibadah itu termasuk adalah muqaddimah. Engkau telah menemukan manisnya ibadah. Kenapa sih ada orang itu di dalam ibadah tidak istiqomah? Bahkan naik turun, bahkan pada puncaknya sampai berani meninggalkan ibadah yang fardu. Sholat 5 waktu kadang ditinggal, kadang diamalkan, kadang ditinggal. Sebabnya itu apa? Sebabnya karena dia belum menemukan manisnya ibadah kepada Allah. Nah, manisnya ibadah kepada Allah itu adalah khusyuk. Maka siapapun kita harus belajar khusyuk, siapapun harus rindu kekhusyukan ini. Dan memang urusan khusyuk ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya ikhtiar saja, usaha saja. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, hendaknya mulailah dari sekarang aktivitas apapun yang berhubungan dengan Allah, ayo kita belajar khusyuk. Hal apapun yang akan mengganggu aktivitas ibadah kita, maka hendaknya itu dipinggirkan. Di saat kita membaca Al-Quran, mungkin HP kita singkirkan dulu. Hiruk pikuk yang ada di kanan kiri kita yang bakal mengganggu kesyahduan kita melafadzkan firman Allah, hendaknya itu semuanya dipinggirkan. Apalagi kalau kita sholat, televisi dimatikan, hal-hal yang bakal mengganggu pun semuanya dikondisikan. Maka ini akan membantu kekhusyukan kita. Kemudian selebihnya, maka hadirkan bahwasanya kita ini adalah diperhatikan oleh Allah. Khusyuk itu kan disebutkan oleh para ulama, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah Allah melihatmu. Memang kalau ibadah kita melihat Allah, ini bukan kelas kita. Karena masih banyak hijab yang menghalangi sehingga kita tidak mampu langsung melihat Allah. Kecuali nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, jika kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinkan diri kita ini diperhatikan oleh Allah. Bagaimana diri kita tidak diperhatikan oleh Allah? Wong di kanan kiri kita itu ada malaikat raqib atid kok. Malaikat pencatat kebaikan, malaikat pencatat keburukan. Artinya apa? Ketawa kita, senyum kita, obrolan kita, mungkin sedih kita, gundah kita, menangisnya kita, itu semuanya ada catatannya di hadapan Allah. Maka nanti kita akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti kalau kita sudah menghadap kepada Allah. Nanti akan dibeber satu televisi yang besar, satu layar yang besar, yang isinya itu adalah catatan amal kita.
Sehingga dari situ nanti kita akan tahu tidak ada yang kelewat sedikit pun, per detik, per menit, per jam tidak akan kelewat. Maka dari sini, jika per detik, per menit, per jam Allah senantiasa memperhatikan kita, maka tentu kita harus belajar khusyuk. Khusyuk itu apa? Senantiasa diri kita diperhatikan oleh Allah, sehingga kalau merasa diri kita diperhatikan oleh Allah, maka kita tidak sempat mengambil yang haram, tidak sempat ngomong yang haram, tidak sempat melihat yang haram, karena merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, orang berkendara motor. Kalau tidak ada info akan ada razia, mungkin ada orang yang nyantai-nyantai saja. Kan gitu kan, nyantai-nyantai saja, mungkin STNK-nya ditinggal, SIM-nya ditinggal, helmnya ditinggal, mungkin kalau sekarang maskernya ditinggal. Akan tapi kalau sudah ada informasi ada razia, razia itu apa? Inti diperhatikan nih, kedisiplinanmu diperhatikan nih, keseriusanmu di dalam berkendara diperhatikan nih, kekhusyuanmu di dalam berkendara diperhatikan nih. Bagaimana ini? Kalau sudah ada informasi razia besar-besaran, ini langsung. Loh, kenapa kita tidak menghadirkan setiap waktu razia akan digelar? Kan harusnya seperti itu. Maka kita pun harus merasa seperti itu. Kalau razia yang kecil-kecilan, yang ditanya hanya urusan motor, betapa banyak orang yang grogi dan takut, gemetar. Lalu bagaimana nanti razia amal di hadapan Allah? Hitung-hitungan amal di hadapan Allah. Hitung-hitungan STNK. Padahal STNK kalau tidak bawa kena denda. Artinya bisa bayar. SIM juga gitu. Ini kan razia-razia kecil ibarat urusan kendaraan loh, bukan urusan pribadimu, urusan kendaraanmu. Syarat-syarat untuk memakai kendaraan kan gitu. Itu kalau sudah ketemu Pak polisi, ini contoh ini, mohon maaf, ketemu Pak polisi itu hatinya sudah berdebar-debar itu. Tapi berdebar-debar ketakutan. Bagaimana nanti bertemu dengan Allah? Di saat kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana sholatmu? Bagaimana rukukmu? Bagaimana sujudmu? Bagaimana Al-Qur'anmu, bagaimana bangun malammu, bagaimana dengan duitmu, halal tak haram. Tidak bisa kita bayangkan nanti bagaimana kita menghadap kepada Allah. Maka ayo, sebelum nanti menghadap kepada Allah yang sesungguhnya, mulai sekarang kita belajar untuk senantiasa siap menghadap kepada Allah. Loh, kalau orang sudah senantiasa siap menghadap kepada Allah, di saat ketemu dengan Allah pun, maka sudah ada persiapan. Persiapannya apa? Kekhusyuanmu di dalam ibadah. Kesungguh-sungguhanmu di dalam ibadah. Jadi khusyuk selain menghadirkan bahwasanya diri kita ini diperhatikan oleh Allah, maka juga makna khusyuk adalah ngikuti peraturan Allah di dalam ibadah harus sesuai peraturan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dikatakan khusyuk kalau ada orang, Allah, saya sudah menghadirkan Allah tapi saya nggak mau sholat. Bukan khusyuk itu. Bodoh dalam khusyuk itu namanya. Khusyuk bukan seperti itu. Khusyuk itu kan menurut perintah Allah. Syarat-syarat rukun-rukunnya sholat dipenuhi. Syarat-syarat rukunnya ibadah dipenuhi. Itu khusyuk. Syarat rukun itu berkenaan dengan dohir. Adapun kita menghadirkan Allah, diperhatikan oleh Allah, syarat berkenaan dengan batin, isi hatimu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba, dambaannya di dalam ibadah kepada Allah adalah kekhusyuan. Manisnya ibadah. Di dalam dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Dan banyak kami ketemukan orang-orang yang sudah menemukan tingkat wilayah ini. Di saat dia mengangkat tangan, menangis. Itulah nikmatnya khusyuk. Berdoa ya kayak gitu. Bisa menangis. Kemudian kalau membaca sholawat, menangis. Membaca dzikir, menangis. Membaca istighfar, menangis. Ini adalah muqaddimah kekhusyuan. Dan insya Allah kalau sudah kita muqaddimah, ada persiapan seperti ini. Menghadirkan Allah selalu di dalam hati kita, senantiasa Allah dihadirkan dalam segala aktivitas kita, maka nanti di saat kita bertemu dengan Allah, keadaan kita pun tidak asing di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita sudah setiap hari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udhkuruni, yang mengingat kepadaku, niscaya Allah akan mengingatnya. Yang mengingatku, niscaya Allah akan mengingatnya. Maka kalau kita sekarang ini senantiasa menghadirkan aktivitas apapun, aktivitas jual beli, aktivitas di rumah, aktivitas dimanapun, hal apapun, keadaan apapun, hadirkan Allah. Waktu apapun, hadirkan Allah. Dimanapun, hadirkan Allah. Agar supaya ada kontrol hidupmu menjadi hidup yang sempurna. Khusyuk
harus kita latih. Khusyuk harus kita minta kepada Allah. Khusyuk mulai sekarang harus kita jadikan dambaan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari khusyuk ini nanti kita akan menemukan manisnya ibadah. Dari situlah nanti Allah akan ridho, sehingga di saat Allah ridho nanti kita semuanya dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.